Selamat malam kekasih Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari semuanya. Mari pada malam hari ini kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kehidupan sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat Tuhan, kami rindu untuk merenungkan sapaan-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami semua dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pada malam hari ini kita akan merenungkan dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 35c. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 35c. Demikian firman-Nya. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita akan merenungkan dalam tema bahagia saat memberi. Kekasih Tuhan, satu-satunya alasan yang paling kuat kenapa saudara dan saya saling mengasihi, rindu untuk memberi kepada sesama, karena kita semua adalah murid-murid Kristus. Pemberian kita haruslah dilakukan dengan sukacita. Biarlah kita bersukacita yang terlihat lewat mimik wajah kita saat memberi. Ada 3 prinsip yang perlu kita perhatikan dalam memberi. Pertama, memberi dengan penuh kerelaan, karena kita memberi kepada Tuhan. Kedua, jangan memberi dengan sedih, karena sesungguhnya kita tidak sedang kehilangan, tetapi sedang menabur. Dan ketiga, jangan memberi karena terpaksa, memberi dengan tulus dan sukarela. Alkitab pada Kisah Para Rasul juga berkata bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hal ini berbicara tentang level kedewasaan rohani kita, di mana pada waktu kita masih anak-anak, kita lebih bahagia ketika mendapatkan hadiah. Akan tetapi ketika kita bertumbuh dewasa, maka kebahagiaan kita adalah ketika melihat orang lain bersukacita membuka hadiah yang kita berikan. Ketika kita bertumbuh semakin dewasa, maka ada dimensi kebahagiaan yang lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih indah yang tumbuh di dalam hati kita. Tentunya kita masih sangat bahagia ketika menerima sesuatu, tetapi sekarang kita bisa menikmati kebahagiaan yang luar biasa ketika memberi atau ketika menjadi berkat bagi sesama atau sesama yang membutuhkan. Itulah sebabnya kitab suci berkata bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kekasih Tuhan, milikilah hati yang memberi, menunjukkan kedewasaan iman kita, kasih yang nyata, sebab hati yang memberi membuat kita berbahagia. Bahagia saat memberi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Ajarlah kami untuk dapat terus bertumbuh dalam firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami juga dapat mencerminkan buah roh kemurahan hati dalam hidup kami. Biarlah hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, bagi banyak orang, bagi semua orang yang kami jumpai.
Hati kami berbahagia ketika memberi, dan hati Tuhan kiranya disukakan selalu. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan dalam memberi dengan tulus sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua jemaat Tuhan, berkati semua yang mendengarkan renungan malam ini. Tuhan berkati supaya rindu untuk memberi kepada sesama dengan ketulusan. Terima kasih Tuhan, karena apabila kami diberi lebih, ada tanggung jawab kami untuk memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Hanya Tuhan yang terpuji selama-lamanya. Amin. Bahagia saat memberi. Ya, pemberian yang kita lakukan haruslah dengan sukacita. Mungkin masing-masing dari kita memberi dalam jumlah yang berbeda-beda, tetapi biarlah sukacita yang kita rasakan dapat terlihat lewat mimik wajah kita. Seperti halnya pada kegiatan Dorcas di hari Sabtu tanggal 8 Mei. Ibu-ibu Dorcas sepakat untuk berbagi berkat kepada sesama kita dengan berbagi takjil gratis. Kegiatan ini dilakukan dari pagi sampai sore. Puji Tuhan, kerjasama yang luar biasa dari ibu-ibu Dorcas dalam pembuatan kolak atau takjil bagi saudara-saudara kita. Pada jam 4 sore kami berbagi takjil dengan sesama kami di depan Gereja Gombong, dibantu oleh Komparalo GKJ Gombong. Dalam waktu yang sangat singkat, 20 menit, 101 cup telah habis. Semua itu adalah berkat Tuhan yang kita rasakan. Kemudian kami juga melakukan hal yang sama, yaitu berbagi takjil gratis di hari Senin tanggal 10 Mei dengan pengalaman di hari yang pertama kami membuat lebih, yaitu sekitar 200 cup. Selain berbagi takjil gratis oleh Dorcas, di sisi lain ada juga kegiatan yang sama dari pemuda dewasa dan keluarga muda atau sering disebut kelapa muda, berupa pembagian masker medis gratis sebanyak 150. Berkat Tuhan luar biasa terjadi di sore hari. Pembagian juga dibantu oleh Komparalo. Puji Tuhan, dalam waktu yang singkat 10 menit 200 cup takjil gratis dan 150 masker medis telah habis. Dan kami sangat bersyukur atas berkat Tuhan yang terjadi. Puji Tuhan, kita dapat berbagi berkat kepada sesama. Tentunya kita masih sangat bahagia ketika menerima sesuatu. Akan tetapi, sekarang kita bisa menikmati kebahagiaan yang luar biasa ketika memberi dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya dalam Alkitab pada Kisah Para Rasul berkata bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terima kasih untuk Dorcas, Komparalo GKJ Gombong, pemuda dewasa dan keluarga muda, dan segenap jemaat yang mendukung kegiatan ini. Tetap semangat dalam melayani Tuhan, selalu rendah hati di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.